Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Faludat, biasanya panggil dengan Syafiq. Pada video kali ini saya sebagai host atau pembawa acara yang akan mewakili Mas Sofyan. Dan video kali ini kami kedatangan tamu yang akan menceritakan tentang tanjakan Silayur. Dan nggak usah lama-lama lagi, langsung saja. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, para YouTuber seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan beberapa fenomena ya, karena kita orang Islam. Yang pertama-tama kita akan mengacu pada ayat Al-Quran terlebih dahulu, surat Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Alladzina yu'minuna itu artinya kita harus beriman bil ghaibi, dengan hal yang gaib. Nah, yang saya malam kali ini saya akan utarakan beberapa kejadian tentang hal gaib, khususnya di sekitaran Kota Semarang bagian barat, yang paling fenomenal dari dulu sampai sekarang, yaitu tanjakan Silayur. Kenapa tanjakan Silayur itu dikatakan mistis? Itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang dari sejak tahun 2000, sejak jalan Ngalian sampai Kedung Paning sampai Mijen itu masih 2 lajur, itu sudah horor, sudah mistis, karena ada Bukit Pengkolan itu. Kalau sebelum diperlebar itu konon dulu sering terjadi kecelakaan, sampai sekarang pun juga terjadi kecelakaan. Biasanya orang Jawa itu disangkut pautkan dengan dunia mistis. Nah, saya nilai sendiri terlebih dahulu dari sudut pandang secara letak geografis atau kultur tanah di daerah tanjakan Silayur itu. Yang pertama, dari dunia transportasi itu, kalau dari bawah, khususnya dari Permata Medika, itu kalau gigi 1 itu biasanya sampai atas tuh 1, sampai atas tuh biasanya sampai LP Kedung Paning itu 1. Itu kalau mobil besar itu biasanya seperti itu. Biasanya kalau orang yang di luar Kota Semarang naik ke atas pakai mobil besar itu pakai gigi 2 sampai 3. Biasanya gagal gigi itu pas letaknya di tanjakan Silayur. Nah, di tanjakan Silayur itu ada sebuah pohon besar. Nah, itu patokannya itu. Kemudian pohon besar itu, nah, itu kalau dulu sejak 2 lajur itu ada bukit di sebelah kanan. Kalau dari atas di sebelah kanan itu, kalau tiap malam jam 1 sampai jam 2 malam itu sering kejadian itu transportasi lalu lalang ular, entah itu ular nyata, entah itu ular gaib, itu sering terjadi seperti itu. Biasanya radius tahun 60-an sampai 80-an, kemudian 70 sampai tahun 2000 itu masih sering. Sampai tahun 2000 milenium pun, sampai tahun 2021 itu masih
kejadian seperti itu. Tapi itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu soal seperti itu. Tapi setelah adanya diperlebarnya jalan Silayur itu, kemudian masih banyak terjadi gagal gigi atau banyak truk yang guling, terperosok di jurang yang 7 meter itu karena orang kalau driver dari luar kota Semarang itu biasanya nggak tahu medan. Dari atas itu kalau muatan besar itu dia biasanya bingung terlebih dahulu. Konon katanya banyak driver yang mengatakan kalau itu bukan tikungan, persempitan jalan itu masih lebar. Nah, oleh karena itu yang saya ceritakan, pohon itu kenapa tidak bisa ditebang, itu banyak yang mempertanyakan kenapa pohon besar itu tidak bisa ditebang. Itu memang satu, kalau leluhur zaman dahulu memang kalau pohon besar itu sebagai cagar budaya atau sebagai fenomena, karena perintah dari agama sendiri, kebetulan kita beragama Islam, kita harus menjaga kelestarian alam kita di sekitar kita. Hablum minal alam itu sangat penting. Nah, kalau disangkut pautkan dengan mistis, dengan dunia gaib, itu ada satu kejadian yang sangat miris sekali, mediumnya sangat jauh sekali, karena orang-orang punya indera keenam, kemudian orang indigo juga bisa melihat. Itu kejadiannya pada radius tahun 60-an ke belakang itu ada sebuah kejadian seorang kalau sekarang itu disebut sebagai PSK atau perempuan pekerja seks komersil itu dibunuh di kota Semarang. Itu ada yang namanya dulu itu tahun 60-an yang terkenal itu seorang pelacur tuh namanya Ranem. Nah, pada tahun itu kemudian dia itu dibunuh secara brutal. Dibunuhnya dengan cara apa? Pohon itu masih kecil, jadi si Ranem itu diletakkan di pohon itu, kemudian dipaku sampai matinya, sampai meninggalnya, mengenaskan itu dipaku tangannya dan kakinya itu dipaku seperti itu. Kebanyakan nah itu orang-orang dari zaman dulu itu sering mengatakan itu disangkut pautan karena itu adalah wilayah, ada penghuninya di jembatan Sengkan Tanjakan Silayur itu ada penghuninya dan lain-lain, itu konon katanya hal seperti itu. Tapi secara kultur tanah, secara di dunia transportasi, dunia persopiran itu kalau nanjak di medan seperti Tanjakan Silayur itu sangat sulit, apalagi muatannya lebih dari 20-30 ton seperti itu. Kalau tanjakan tuh biasanya dari Permata Medika itu giginya sudah dari 2 beralih ke 1 sampai LP Gedung Paneng. Itu banyak teman-teman driver yang dari luar kota yang belum kenal medan itu banyak kenasiban di situ, entah itu mesin mati, gagal persneling atau rem blong, itu banyak sekali karena tanjakannya sangat curam sekali. Yang pertama sangat curam, kemudian yang kedua jarak tanjakan itu sampai LP Gedung Paneng itu sangat nanjak, tidak ada jedanya. Biasanya kan dibuat berkelok-kelok, ini langsung nanjak seperti itu. Kemudian banyak yang gagal dan kurang memahami medan yang menyebabkan terjadinya rem blong dan kecelakaan seperti itu. Nah, itu katanya tadi ada cerita ular menyeberang itu penjaga situ gimana? Kalau sebelum diperlebar jalan Tanjakan Silayur itu memang ularnya itu kebanyakan ya itu yang faktanya orang-orang yang terdahulu, orang yang bekerja dari Mijen kemudian dari Mboja itu lewat Tanjakan Silayur itu yang zaman dahulu memang ularnya itu bener murni itu hewan, karena antara jurang itu sampai bukit. Biasanya kalau ular musim hujan itu dia bermigrasi antara dari tempat yang dimana tempat dia mencari makan dan tempat dia untuk berteduh atau beristirahat itu beda. Antara cari makan dan beristirahat seperti manusia lah. Manusia itu antara tempat beristirahat dan mencari makan atau mencari pekerjaan itu berbeda. Seperti itu. Biasanya kalau ular itu migrasinya ketika dia malam kan dingin, kemudian turun air hujan itu biasanya dia migrasi.
Saya sendiri di Tanjakan Silayur sebelum diperlebar itu pernah mengalami ya, ketika ada ular piton itu yo antara panjangnya 2 meter, sepaha manusia itu ya itu nyabrangnya lama 1 jam sampai nggak bisa jalan sih dia. Kemudian yang paling deket itu dari daerah Podorejo itu di daerah Gondorio, ada di Gondorio yang barat itu ada ular piton juga. Itu nggak tahu itu ular hewan atau gaib, itu nggak tahu. Yang intinya kepalanya di makom kuburan yang Gondorio barat itu, tapi ekornya di sebelah seberang jalan, jadi panjangnya hampir 3 meter. Itu ada saksinya, masih hidup semua. Itu ukuran besarnya tuh seberapa itu ularnya? Kalau batas maksimal hewan di daerah Podorejo khususnya, kemudian di Tanjakan Silayur itu biasanya sepaha manusia, seperti itu. Kan sering di daerah Podorejo dulu memakan mangsa itu hewan-hewan ternak warga, itu banyak dimangsa, antara mentok, ayam itu banyak dimangsa kalau ular, seperti itu. Kalau medium setelah diperlebar itu ular itu jarang, justru berubah menjadi hal yang lain. Pengalaman teman saya Mas Iput itu driver dari Denasima, itu kebetulan dia ambilnya di daerah Podorejo. Kebetulan ya rombongannya Mas Vian ini, Mas bahasanya itu Karang Tarunnya Mas Ikro, tahun 2015 itu dia sempat diganggu di Tanjakan Silayur. Ketika itu dia itu berhenti di tengah jalan, di Tanjakan Silayur itu banyak anak kecil kayak tuyul gitu, tapi banyak banget, jadi bisnya itu nggak bisa lewat. Kemudian anak-anak itu kernetnya turun, kemudian yang anak kecil-kecil yang main di tengah jalan itu hilang semua. Itu banyak kejadian ganjil di Tanjakan Silayur. Jadi kuncinya ketika kita kembalikan ke Allah, ketika kita mau perjalanan jarak jauh atau kemana, harus membaca doa, minimal bismillah dan sholawat tidak akan pernah kita lupakan. Itu insya Allah akan selamat dari gangguan apapun, seperti itu. Kalau pohonnya itu yang besar masih ada sampai sekarang? Kalau pohonnya itu yang buat Makuranem itu sampai sekarang masih tinggi, masih berdiri tegak, tidak bisa ditebang. Alat apapun yang mau menebang itu tidak bisa, mesti nanti alatnya rusak, seperti bego, eskalator, bulldozer itu banyak, mesin gergaji itu banyak yang rusak kalau mau menebang itu. Sampai sekarang masih, pohon yang lain bisa ditebang, bukit bisa disingkirkan, tapi pohon yang buat Makuranem itu sampai sekarang masih mungkin bisa mengecek besok kalau ke Tanjakan Silayur ada pohon besar. Kalau dari arah atas itu berarti kiri jalan, kalau dari arah bawah sesudah Rumah Sakit Permata Medika itu kanan jalan. Bisa dilihat sendiri. Apakah ada pengalaman lain yang selain dari Silayur? Banyak sekali Mas, kalau di daerah, karena kita itu hidup di alam, ada di 2 alam ya, alam gaib dan alam nyata. Kalau alam nyata itu kita hidup seperti ini, berkomunikasi, itu alam nyata. Kalau alam gaib itu alam yang tidak kita lihat, kita bisa merasakan kehadiran dia. Ciri-ciri kehadiran dia itu biasanya kalau orang nggak bisa melihat itu biasanya merinding di bulu kudu ini, merinding. Kalau bulu kudu kita merinding berarti jarak kita dengan mereka, dengan makhluk itu, alam gaib itu 1 meter. Semakin merinding berarti semakin dekat, seperti itu. Kalau di daerah Podorejo banyak sekali sih. Satu di daerah Podorejo yang ketika kita masih kecil yang terkenal di hutan Sijabur, nah itu Belik, Nyangkring, itu banyak sekali. Yang paling setan Sumi Mas di seluruh itu, yang itu fenomenal. Sampai sekarang saya mau pengen ketemu, katanya dulu
Zaman aku masih kecil tuh ada penjual es tong-tong itu, ke sana itu kayaknya desa, ada perumahan gitu. Sampai sekarang belum ketemu Mas itu. Penjual es dapur itu dulunya ada mobil mikrolet sisa dari Belanda, tapi sekarang udah nggak ada sih. Biasanya itu ada di atasnya mikrolet itu ada kayak kuntilanak gitu. Terus banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Yang penting kita di dunia ini harus juga menghormati makhluk lain, karena itu juga makhluknya Allah. Ya, seperti itulah cerita tentang Tanjakan Selayur yang diceritakan narasumber. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekeliruan dalam cerita.